Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan saya Carita Budoyo, sebuah channel yang membahas tentang kebudayaan, baik dari sejarah, mitos, legenda, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang ada kaitannya dengan kebudayaan akan saya ulas di channel saya ini, sedulur. Oh ya sedulur, jenengan pasti sering mendengar dan tidak asing lagi dengan istilah Ibu Pertiwi. Tapi mohon maaf sedulur, saya yakin banyak di antara panjenengan yang belum tahu. Siapa tahu panjenengan semua belum tahu dari mana asal kata Ibu Pertiwi untuk sebutan atau nama lain dari bumi yang kita pijak, yaitu tanah Nusantara, ya, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya. Entah kalau di negara lain juga ada sebutan Ibu Pertiwi, saya juga nggak tahu. Tapi yang nyata di negara kita kan untuk menyebut tanah air kita itu kan Ibu Pertiwi. Nah, terus dari mana istilah kata Ibu Pertiwi ini berasal? Terus kalau ada Ibu Pertiwi, siapakah bapaknya? Apakah Bapak Pratowo? Nah, istilah Ibu Pertiwi dan asal muasal dari kata ini, itu yang akan saya bahas di video saya kali ini, sedulur. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini lebih lanjut, saya minta sedulurku semuanya panjenengan klik dulu tombol subscribe, like, komen di bawah video saya ini jika ada aplaus ataupun ada masukan, nasihat, saran, kritik dan sebagainya. Dan juga seandainya dirasa video ini bermanfaat buat panjenengan, saya minta juga panjenengan share ke seluruh media sosial panjenengan agar supaya orang-orang terdekat dengan panjenengan itu nantinya bisa merasakan manfaat dari video ini. Paling tidak mengerti dari mana asal istilah kata Ibu Pertiwi ini, sedulur. Untuk memperlancar obrolan, kita ngopi dulu, sedulur, ya. Ibu Pertiwi, menurut sejarah yang saya baca dan juga saya dengar dari orang-orang yang tahu sejarah, jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa mungkin ya, seperti Galuh Purba, Mataram kuno yang disebut Kerajaan Medang, kemudian sampai ke Panjalu, Singosari, Mojopahit, bahkan sampai ke kerajaan Islam. Banyak di antara penduduk itu yang memuja alam, sedulur. Mereka bukan berarti menyembah alam, tapi memuja. Karena apa? Alam dinilai, bumi itu khususnya ya, itu dinilai sebagai tempat tumbuh kembangnya segala sesuatu, termasuk lahirnya kita. Tumbuh kembangnya kita itu berada di bumi. Dan apa yang kita makan, apa yang kita usahakan, semua itu tersedia di bumi. Jadi para orang tua kita di zaman dahulu, nenek moyang kita itu menganggap kalau bumi ini ibarat seorang ibu. Ibarat seorang ibu, ya, karena bumi ini adalah tempat tumbuh segala sesuatu, termasuk menumbuh kembangkan kita. Nah, lalu siapa bapaknya atau suaminya? Pasangan dari ibu bumi itu mereka sebut sebagai Bopo Angkoso atau Bapak Angkasa, ya. Sebab kenapa angkasa disebut bapak? Karena bumi itu menumbuhkan segala sesuatu, termasuk menumbuh kembangkan kita dan menumbuhkan apa yang kita bisa manfaatkan untuk agar supaya kita bisa hidup di bumi ini, seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Terus peran dari Bapak Angkasa adalah memberikan air untuk kehidupan di bumi ini. Jadi Bapak Angkasa mencurahkan air, dan dari air tersebut maka bumi ini bisa menumbuhkan segala sesuatu, termasuk menumbuh kembangkan kita. Itulah sebabnya nenek moyang kita di zaman dahulu menyebut bumi ini sebagai ibu. Ibu bumi, Bapak Angkasa. Nah, jadi ibunya itu bumi, bapaknya itu angkasa. Sabar dulu sedulur, kita ngerokok dulu, masih panjang. Lalu sejak kapan istilah Ibu Pertiwi ini diperkenalkan di Nusantara?
Nah, istilah Popo Bumi, Ibu Bumi Popo Angkoso itu kan sebelum era kerajaan Hindu Buddha ada di Indonesia, sedulur. Nah, ketika orang-orang Hindu Buddha mulai ada di Indonesia, di Nusantara ya, di Nusantara bukan di Indonesia. Kalau Indonesia kan baru kemarin ya, sejak kemerdekaan itu namanya Republik Indonesia kan gitu. Nusantara lah saya bilang. Semenjak Hindu Buddha berkembang di Indonesia, di dalam tradisi Hindu itu ada satu dewi yang dinamakan Dewi Pertiwi, yaitu dewi yang menjaga bumi ya, Dewi Bumi itu disebut Dewi Pertiwi. Dan suami dari Dewi Pertiwi ini adalah Dewa Dyaus-Pita. Nah, dari semenjak perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, maka sejak itulah timbul istilah Ibu Pertiwi, yakni berasal dari Dewi Pertiwi sebagai istri dan Dewa Dyaus-Pita sebagai suami. Sebagai suami istri, maka sudah selayaknya kalau Dewi Pertiwi ini diberi julukan sebagai seorang ibu. Maka dari situlah timbul istilah Ibu Pertiwi. Jadi begitu ya sedulur, sejarah mengenai penyebutan kata Ibu Pertiwi bagi bumi yang kita pijak, yaitu tanah Nusantara ini, sedulur. Dan untuk sejarah Ibu Pertiwi ini cuma saya cukupkan sampai di sini, sedulur, singkat saja. Semoga sedulur semuanya bisa mengerti dengan istilah Ibu Pertiwi ini, termasuk dari mana dan sejak kapan istilah Ibu Pertiwi itu diperkenalkan di Nusantara ini. Dan semoga bisa bermanfaat, sedulur. Untuk video ini saya akhiri cukup sampai di sini. Saya doakan buat panjenengan semuanya, semoga panjenengan semuanya diberikan keberkahan rezeki, kehidupan yang makmur, aman, tentram, damai, dan sentosa, diberikan anak yang soleh dan solehah, serta berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.